Shalom, puji nama Tuhan, kita boleh berkumpul lagi di Minggu tanggal 19 Juli. Itu semua karena berkat Tuhan, campur tangan Tuhan, kita boleh melewati 6 bulan yang lalu dengan kekuatan, dengan kesehatan. Saatnya kita akan bersyukur, masuk ke dalam hadirat-Nya, memuji dan menyembah nama-Nya. Kita pujikan, ku bersyukur buat kasih-Mu, menyelamatkan hidupku. Bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib, biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu, nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib, biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu, nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu, nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Kita akan masuk dalam fotum dan salam. Saya undang untuk jemaat bangkit berdiri. Kita akan pujikan, kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar. Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut
Kebaktian Minggu tanggal 19 didasarkan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau sekalian. Amin. Nats pembimbing di minggu ini, Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, sebagaimana orang-orang percaya dalam segala abad dan tempat mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan pembacaan warta jemaat dan doa syafaat. Untuk majelis yang bertugas, saya undang untuk ke depan. Shalom, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah walaupun kita masih tetap beribadah dari rumah masing-masing. Memang tidak terasa sudah 4 bulan kita beribadah dari rumah, tapi kita tetap bersyukur. Di dalam keadaan apapun juga, Tuhan Yesus tetap baik untuk kita semua. Untuk ibadah sementara masih tetap dilaksanakan secara online. Sampai fase aman, diharapkan semua jemaat dapat berpartisipasi dan taat mengikuti peraturan pemerintah. Tema minggu depan, tanggal 26 Juli 2020, Allah bekerja sepanjang sejarah manusia. Dari Roma 8 ayat 26 sampai 39 dan Mazmur 105 ayat 1 sampai 11. Doa malam hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 dilaksanakan di rumah masing-masing. Renungan firman Tuhan dan pokok doa akan dikirim melalui WA Group. Ibadah pemuda, PKP dan sekolah minggu masih tetap lewat online. Jemaat yang berulang tahun tanggal 19 sampai 24, tanggal 19 Ibu Yohana Maria Jublina Lado, tanggal 20 Daud Kresna Dwiva, pemuda, Tenggumung Lor, Gang 12 nomor 1 Surabaya, tanggal 21 Grace Balalembang, Jalan Wisma Lida Kulon A104 Surabaya, tapi yang bersangkutan di Aceh. Tanggal 21 juga Ibu Purwita Ningsi, Desa Banyu Urip. Tanggal 23 Bapak Mangara Sianipar. Tanggal 24 Juli Ibu Alfa Yublika Lado. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun dari Yohanes 15 ayat 7 sampai 8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki,
dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Sehubungan dengan masih ibadah dari rumah masing-masing, Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan bisa ditransfer ke Bank Mandiri Gereja Misi Injili Indonesia, nomor rekening 1410111500893. Resinya bisa dikirim melalui WA ke Ibu Bendahara, Ibu Yanti Sompotan. Demikian pengumuman, dan mari kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Sebelumnya kita akan menyanyikan satu pujian. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga untuk pimpinan, penyertaan, pemeliharaan, dan kasih setia Tuhan untuk semua jemaat GMI Antioquia, Kalongan maupun yang ada di Banyu Urip. Tuhan Yesus sungguh baik dan sangat baik, sudah menolong kami melewati sepanjang minggu yang kami lewati bersama-sama, walaupun di dalam kondisi virus yang sangat mengganggu. Tapi kami bersyukur bahwa kami semua boleh sehat, kami boleh kuat. Itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa untuk kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Pagi ini kami mau berdoa untuk keluarga Bapak Happy Maradia dalam pelayanan di Punjabi. Agar Tuhan menolong melayani jiwa-jiwa yang Tuhan siapkan untuk mereka. Banyak yang belum mendengar kabar baik. Tapi Tuhan pakai mereka dengan cara yang luar biasa, sehingga banyak orang di India Utara boleh dimenangkan untuk Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah apapun yang mereka taburkan, Tuhan berkati itu, Roh Kudus bekerja secara luar biasa. Supaya banyak orang di India Utara yang dimenangkan untuk Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk kesehatan kedua hamba-Mu ini, Pak Happy dan Ibu juga putri mereka. Tuhan berkati mereka, berkati kesehatan mereka supaya mereka tetap sehat dan kuat dalam melayani Tuhan untuk orang-orang yang belum pernah mendengar Injil. Kami berdoa untuk semua kebutuhan hidup mereka. Kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan cukupkan semua yang menjadi kebutuhan mereka. Apapun itu kami percaya kami punya Allah yang kaya, yang akan mencukupi, menyediakan semua yang menjadi kebutuhan mereka. Berikan kepada mereka sukacita dan pengharapan yang sungguh-sungguh, supaya mereka tetap melakukan tugas yang Tuhan sudah bebankan kepada mereka. Supaya nama Tuhan saja yang boleh dipuji, dimuliakan, ditinggikan, dan diagungkan. Kami juga berdoa untuk SDT Misia dalam penerimaan mahasiswa baru. Kami mohon Tuhan Yesus kirim mahasiswa-mahasiswa baru yang dipersiapkan, ditempa untuk menjadi hamba-hamba Tuhan di Gereja Misi Injili Indonesia. Kami berdoa untuk proses belajar mengajar, dan semua staf dosen Tuhan menolong, memberkati. Juga Tuhan tahu kebutuhan biaya operasional di GM STT Misia. Kami percaya bahwa apapun yang terjadi sampai saat ini,
bahwa Tuhan terus mencukupi seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk kebutuhan sponsor mahasiswa-mahasiswa yang ada. Kami juga mohon campur tangan Tuhan, gerakan jemaat-jemaat yang ada di seluruh Indonesia supaya dapat memberikan dana yang mereka punya untuk membantu mahasiswa-mahasiswa yang membutuhkan biaya untuk kuliah mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk jemaat di dalam kesehatan, pekerjaan, kebutuhan hidup setiap hari. Kami percaya bahwa Tuhan akan mencukupi, walaupun di antara jemaat banyak juga yang sedang membutuhkan pekerjaan. Tapi kami percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah kurang untuk anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk anak-anak dalam memasuki semester baru. Tuhan menolong, mencukupkan semua kebutuhan biaya, pendidikan, yang mau masuk TK, SD, SMP maupun SMA, SMK, juga perguruan tinggi. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus akan terus menolong dan memberkati mereka. Sementara yang menyiapkan tesis juga supaya Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang sungguh baik dan sangat baik akan memberkati anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk kondisi, situasi bangsa dan negara kami di tengah pandemi COVID-19. Mohon Tuhan tolong, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dapat bekerja sama dan sama-sama bekerja untuk mengatasi pandemi ini. Bahkan juga khusus untuk Surabaya, kami mohon Tuhan Yesus campur tangan sehingga ada masyarakat juga yang mau taat dengan protokol kesehatan, sehingga zona merah saat ini dapat berubah sampai kepada zona yang hijau. Kami percaya Tuhan, pemerintah daerah juga sudah melakukan semua dengan baik dan benar. Tuhan berikan hikmat kepada mereka. Tenaga-tenaga kesehatan yang melayani juga, Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang sungguh baik dan sangat baik, juga masih memberikan kesempatan kepada kami masih boleh beribadah sampai saat ini. Hubungan kami semua dengan warga yang ada di sekeliling Kencana Sari juga Tuhan berkati, supaya dapat terbangun hubungan komunikasi yang baik, sehingga kami dapat membangun hubungan yang baik terus ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus sudah mendengar doa kami, dan Tuhan Yesus akan menjawab doa kami seturut dengan kehendak-Mu, karena di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya kita akan bermazmur bersama. Saya undang untuk jemaat bangkit berdiri. Kita akan membaca Mazmur di dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai 12. Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan 12. Untuk ayat yang pertama saya akan membacakannya, kemudian ayat kedua jemaat sekalian sampai dengan seterusnya. Saya akan mulai. Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan 12, demikianlah firman Tuhan. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau memeriksa aku, kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu?
Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Amin. Masih tetap berdiri, kita saatnya akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Saatnya kita akan bersukaria bersama. Kita pujikan, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar, setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Amin. Kasih Tuhan besar untuk selama-lamanya di dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa Allah itu baik di dalam kehidupan kita dan bahkan sangat baik dalam kehidupan kita. Dia selalu menunjukkan kasih setianya di dalam kehidupan kita. Masih tetap berdiri, kita akan pujikan Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Bagiku ditunjukkannya kasih setianya,
kita adalah Yesus yang luar biasa. Di dalam kehidupan kita mungkin banyak sekali pencobaan, mungkin kita mengalami letih lesu. Kita percaya bahwa pertolongan Tuhan, pertolongan kita adalah di tempat yang maha tinggi. Kita akan menyembah Tuhan dengan berkata, firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita ambil waktu untuk menyembah Tuhan. Biarlah hati kita menyembah Tuhan, memuji Dia. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Dia Allah yang tak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu, pertolongan-Mu terlalu ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau selalu nyatakan kebaikan-Mu juga Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Tuhan.
besar Tuhan berikan pada kehidupan kami hingga kami boleh ada sampai dengan hari ini. Dengan kekuatan, dengan kesehatan Tuhan berikan. Terima kasih ya Bapa. Sudah selayaknya kami memuji, menyembah Engkau, meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadi tempat pertolongan kehidupan kami. Di saat kami terjatuh Tuhan, di saat kami lemah, Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, aku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Engkaulah Tuhan kami, Allah kami, ya Yesus Kristus, yang mati, yang bangkit, yang naik ke sorga. Engkaulah pertolongan kami, Engkaulah juru selamat kami, dan kami menyembah, memuji, memuliakan Engkau. Hanya Engkau yang kami sembah, kami puji, kami muliakan Tuhan. Dan pada pagi ini kami mau mendengar firman Tuhan lagi. Biarlah Roh Kudus memberikan pencerahan dalam hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan yang kami dengar menguatkan kami semua, baik hamba-Mu yang memberitakan, juga jemaat-Mu yang mendengarkan, supaya hidup kami ini senantiasa hidup memuliakan Tuhan, hidup takut Tuhan. Pakailah hamba-Mu dengan segala keberadaan hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu, sehingga dalam pemberitaan Kau yang ditinggikan, diagungkan. Ini kami semua siap untuk mendengar firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk. Shalom. Mari kita membuka Alkitab kita dari Roma pasal 8 ayat 12 sampai ayat yang ke-25. Roma pasal 8 ayat 12 sampai ayat yang ke-25. Kita membacanya secara bergantian. Saya baca tiap-tiap ayat genap. Dan Bapak Ibu serta saudara, baik yang di rumah, dimanapun berada, membaca ayat-ayat ganjil. Kita bersahut-sahutan. Roma 8 ayat 12. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Silakan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita.
Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukanlah pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Terpujilah Tuhan dan berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Tema kita di minggu ini tanggal 19 Juli, hidup sebagai anak Tuhan. Satu-satunya kitab suci di muka bumi ini, di dunia ini, yang mengajarkan bahwa orang percaya menjadi anak-anak Allah. Indah sekali, tidak ada. Kita mau cari dimanapun di kitab suci agama-agama lain, tidak akan pernah ada mengajarkan bahwa orang percaya disebut sebagai anak-anak Tuhan atau anak-anak Allah. Kita beruntung sebagai pada zaman sekarang ini sebagai orang percaya, maka kita disebut juga oleh Alkitab sebagai anak-anak Tuhan. Orang Kristen belum tentu menjadi anak Tuhan. Tapi anak Tuhan pasti menjadi Kristen yang sejati. Nanti bedakan ya. Orang Kristen belum tentu disebut anak Tuhan. Tapi anak Tuhan pasti menjadi Kristen yang sejati. Nah, oleh karena itu, mari kita lihat sesuai dengan pembacaan kita di minggu ini, bagaimana pertama adalah prosedur menjadi anak Tuhan. Dan yang kedua adalah karakteristik anak-anak Tuhan. Yang pertama kita lihat, prosedur menjadi anak Tuhan. Prosedur menjadi anak Tuhan bukan datang dari manusia. Dan manusia tidak akan mampu membuat dirinya menjadi anak Tuhan. Tapi prosedur ini datang dari Tuhan sendiri. Kalau kita baca tadi ayat yang ke-12, jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Nah, situasi manusia berdosa, dan semua manusia berdosa dan hidup dikuasai oleh daging dan upahnya adalah kematian. Nah, oleh karena itu dari diri manusia tidak ada satu syarat pun untuk membuat kita menjadi anak-anak Tuhan kecuali datang dari Allah. Oleh karena itu kita lihat prosedur menjadi anak Tuhan itu dalam ayat 14 kita baca. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sekali lagi, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Roh Allah lah yang berkarya dalam hidup manusia berdosa untuk mengadopsi orang berdosa menjadi anak Tuhan dengan cara melahirkan kembali. Itulah kalau kita ingat Yohanes 3 ayat 5. Jika kamu tidak dilahirkan dari air dan roh, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Jadi roh Allah lah yang bekerja, berkarya
dalam hidup orang berdosa, membuat orang berdosa itu dijadikan Tuhan menjadi anak-anak Allah. Jadi bukan dari diri kita. Kalau diri kita tidak mampu untuk menjadi syarat kita menjadi anak-anak Allah. Jadi dikatakan semua yang dipimpin oleh Roh Allah menjadi anak-anak Allah. Dipimpin, dikuasai oleh Roh Tuhan. Jadi sekali lagi itulah terjadi adopsi. Kita percaya di muka bumi ini, kalau kita mengangkat anak, tidak boleh sembarangan mengangkat anak. Mesti lewat adopsi, lewat pengadilan. Baru kita sah, disebut menjadi anak Allah. Begitulah Tuhan. Ketika orang berdosa mau dijadikan anak Tuhan, adalah dia harus mengutus rohnya, Roh Kudus, ke dalam orang berdosa, membuat orang berdosa itu percaya kepada Kristus dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Tadi saya baca dalam Nats Pembimbing Yohanes 1:12, setiap orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Menerima apa? Menerima firman yang menjadi manusia itu. Itulah Kristus Yesus. Nah itu hanya Roh Kudus yang berkarya dalam diri kita. Mengadopsi orang berdosa menjadi anak-anak Allah. Jadi itulah prosedurnya datang dari Tuhan. Bukan dari kita. Itu anugerah yang besar bagi kita orang berdosa ini. Kita dijadikan anak-anak Tuhan oleh karya Roh Kudus. Bahkan juga ayat 15. Kita lihat ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Dan oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi jelas sekali ini ya. Dari karya Roh Kudus yang mutlak dalam diri orang berdosa. Sehingga orang berdosa itu menjadi anak-anak Tuhan. Nah inilah suatu gambaran keakraban orang berdosa kepada Allah yang suci. Tapi harus dikerjakan oleh Roh Kudus tuh untuk dibenarkan, untuk diselamatkan, untuk menerima Kristus, maka dia disebut anak. Nah oleh karena itu dikatakan oleh Roh itu juga kita berseru, ya Bapa, ya Aba. Jadi dekat sekali hubungan orang berdosa dengan Tuhan oleh karya Roh Kudus, yaitulah menjadi Bapa dan anak. Itu indahnya. Nah ini Alkitab satu-satunya yang mengajarkan seperti itu. Di luar Alkitab tidak akan pernah ada. Nah oleh karena itu indah sekali ketika kita berdoa, ketika kita berseru kepada Tuhan dalam kesesakan, kita memanggil Bapa, tolonglah saya. Bapa, kuatkanlah saya. Itu karena kita sudah menjadi anak-anak Tuhan. Jadi yang pertama ini jelas. Prosedur menjadi anak Tuhan itu datang dari Tuhan, bukan datang dari kita. Itu pun atas kedaulatannya, anugerah yang besar kepada setiap orang berdosa. Maka saya katakan, belum tentu orang Kristen itu menjadi anak Tuhan. Ada orang Kristen masih hidup dalam daging, dikuasai kedagingan, diperbudak oleh kedagingan. Hanya orang Kristen. Maka saya katakan, kekristenan tidak menjamin kita menjadi anak-anak Tuhan. Tetapi anak-anak Tuhan yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam diri kita pasti menjadi Kristen sejati. Dia tidak lagi dikuasai oleh perbudakan dosa. Tidak dikuasai lagi oleh kedagingannya, Roh Allah. Walaupun dalam perjalanan hidupnya dia melalui proses demi proses. Tetapi keinginan roh lebih menonjol daripada keinginan daging di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Nah, itulah prosedur yang datang dari Tuhan. Yang kedua, karakteristik anak-anak Tuhan. Hidup dikuasai dan dipimpin Roh Kudus. Itu ayat 13. Itu karakteristik pertama. Katakan,
Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Nah itu dulu. Sebelum menjadi anak Tuhan kita seperti itulah kita. Hidup dikuasai daging, menurut daging. Upahnya adalah kematian. Tetapi jika oleh roh, perhatikan huruf besar, maka kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Kamu akan hidup. Ayat 14, semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Jadi karakteristik pertama anak-anak Tuhan adalah dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus. Untuk apa? Untuk dia bisa menang melawan keinginan-keinginan daging. Galatia 5 juga mengajarkan itu. Dari mulai ayat 16. Hiduplah oleh roh dan dipimpin oleh roh. Maka kamu bisa mengalahkan keinginan-keinginan daging. Jadi tadi firman Tuhan mengatakan, semua keinginan daging membawa kebinasaan. Tapi kita yang sudah menjadi anak Tuhan, yang diadopsi oleh Allah Bapa melalui Roh Kudus, bahwa hidup kita senantiasa bagaimana dipimpin oleh Roh dan dikuasai oleh Roh Kudus untuk melakukan hal-hal yang rohani dalam hidup kita. Jadi itu karakteristik pertama. Hidup dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus. Dan ayat yang kalau kita lihat, ayat yang ke-15 juga dikatakan, kita tidak menerima roh perbudakan, tapi roh Allah. Jadi tidak lagi dikuasai oleh perbudakan dosa, tapi dikuasai oleh roh Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Karena kita sebagai anak Tuhan, maka yang kita mau lakukan apa maunya Tuhan, bukan apa maunya kita lagi. Karena kita sudah diadopsinya oleh Roh Kudus menjadi anak-anak Tuhan. Karakteristik kedua adalah hidup merdeka. Itulah ayat 16. Kalau kita lihat ayat 16, 15, 16 khususnya. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita bersaksi, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi kita sekali lagi tadi pertama dipimpin roh Allah, yang kedua adalah hidup merdeka dari perbudakan dosa, dari keinginan daging yang begitu kuat menguasai orang berdosa. Tapi Roh Kudus bahwa kita dibebaskan. Dikatakan di situ, menjadikan kamu anak-anak Allah. Kamu tidak lagi takut karena kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak-anak Allah. Ayat 21 juga dikatakan, mari kita lihat. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Jadi inilah indahnya. Karakteristik pertama tadi hidup dikuasai dan dipimpin Roh Kudus. Yang kedua hidup merdeka dari perbudakan kebinasaan, dari perbudakan kedagingan. Tentu kita bertanya, apakah anak-anak Tuhan bisa jatuh dalam dosa? Bisa. Bukan tidak bisa. Tapi bedanya. Ya, pernah mungkin Bapak mendengar ilustrasi antara seekor kucing dengan seekor babi yang jatuh ke dalam lumpur. Kalau orang yang belum anak-anak Tuhan, kalau jatuh ke dalam dosa, dia berkubang. Dia mungkin tidak mau keluar dari situ. Seperti seekor babi. Seekor babi ketika masuk dalam lumpur, dia tidak mau. Dia suka itu. Tapi seekor kucing tidak. Seekor kucing bisa jatuh dalam lumpur? Bisa. Tapi ketika dia jatuh dalam lumpur, dia akan bangkit dari situ. Seperti itulah anak-anak Tuhan. Ketika dia jatuh dalam dosa, tak berkubang lagi dalam dosa itu. Dia akan bangkit
dia akan kembali ke jalan Tuhan oleh kekuatan Roh Tuhan dalam dirinya. Itulah kemerdekaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi bukan berarti kita terus tidak pernah jatuh, tapi kita akan bangkit dari kejatuhan. Tidak mungkin tergeletak seperti pemazmur mengatakan, orang-orang percaya tidak mungkin jatuh tergeletak. Karena Roh Tuhan ada padanya. Roh Tuhanlah yang mengadopsi kita. Maka dia akan berkarya terus dalam diri anak-anak Tuhan. Ketika jatuh, dia akan bangkit. Itulah kemerdekaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita tidak diperbudak lagi kedagingan. Itu yang kedua. Yang ketiga, karakteristik anak-anak Tuhan adalah menjadi ahli waris. Ya Bapak Ibu dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan, nggak ada di muka bumi ini budak menjadi ahli waris. Nggak ada. Harus anak. Kalaupun ada budak menjadi ahli waris, diangkat dulu menjadi anak. Nah, dalam firman Tuhan, ayat 17 dikatakan, firman Tuhan, dan jika kita adalah anak, kan, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi ciri atau karakteristik yang ketiga anak-anak Tuhan adalah ahli waris berkat-berkat surgawi. Ahli waris janji-janji Allah. Janji-janji Allah itu tidak langsung diberikan kepada kita, tapi dari tahap ke tahap sampai penuh kita dapatkan ketika kita jumpa Tuhan muka dengan muka. Jadi ketika kita menjadi anak Tuhan tidak langsung menerima seluruhnya, tidak. Tapi sudah ada jaminan bahwa saya ahli waris dari semua berkat-berkat surgawi yang ada di surga. Itu sudah menjadi milik anak-anak Tuhan. Tapi bagaimana kita menerima semuanya? Nanti dalam proses yang dibuat Tuhan. Nah oleh karena itu nanti yang keempat cirinya adalah bertekun dalam pengharapan. Namun sebelum kita ingatkan lagi bahwa kita adalah ahli waris. Jadi betapa indahnya hidup kita. Ahli waris semua janji-janji Allah. Bahkan kalau kita bandingkan dalam Efesus, mari kita lihat Efesus pasal 1 ayat 13. Itu juga dikatakan di situ ada jaminan. Efesus 1 ayat 13 dikatakan firman Tuhan berkata begini. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dimeteraikan. Jadi Roh Allah yang menjadikan kita anak-anak Allah. Ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi luar biasa dikatakan sampai kita memperoleh seluruh. Maka ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, kita adalah ahli waris kerajaan surga. Ahli waris berkat-berkat rohani. Ahli waris berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan. Nah oleh karena itu jangan pernah takut. Jangan pernah khawatir. Anak Tuhan takkan mungkin dibiarkan Tuhan tersendiri, menjadi terkapar. Tidak mungkin. Bahkan dibandingkan oleh Tuhan dalam Matius pasal 6. Lihatlah burung pipit di udara. Tidak menabur, tidak menuai. Tapi tidak pernah mati kelaparan. Apalagi kamu sebagai anak-anakku, kata Tuhan. Nggak mungkin dibiarkan kita.
Namun kita harus terus hidup bergantung kepada Tuhan. Hidup terus dipimpin oleh Roh Tuhan. Untuk menyatakan diri kita secara jelas, nyata kita adalah anak-anak Tuhan. Yang mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Jadi ini kita lihat. Dan yang keempat, tadi sudah kita lihat, kitalah berhak yang menerima janji-janji Tuhan sebagai ahli waris. Yang keempat, yang terakhir adalah anak-anak Tuhan bertekun dalam pengharapan. Ini kita lihat dari mulai ayat yang ke-24 kita baca dulu saja. Sebab itu kita diselamatkan dalam pengharapan. Tapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Jadi ciri yang terakhir, anak-anak Tuhan adalah bertekun dalam pengharapan. Pengharapan bukanlah yang dilihat. Kalau sudah dilihat, itu bukan pengharapan. Pengharapan akan hidup kekal. Pengharapan akan kita masuk ke tempat yang amat senang. Jadi itu belum kita lihat, tapi kita sudah imani, sudah kita percaya. Nah, untuk kita bertekun dalam pengharapan, banyak tantangan di muka bumi ini. Banyak. Bahkan kita menderita karena pengharapan kita kepada Kristus. Karena dunia ini bukanlah tempat kita. Dunia ini tempat kita lintasi saja. Untuk kita masuk ke dalam janji-janji Allah. Ke dalam berkat Allah. Berkat hidup yang kekal. Kita untuk ke sana. Tapi dunia ini menjadi tempat jalannya kita. Nah, di dunia ini banyak tantangan. Banyak masalah. Dikatakan Tuhan. Tapi bertekunlah dalam pengharapan. Supaya kita kuat. Karena Kristus juga mengalami penderitaan. Oleh karena dosa kita. Maka kita pun yang percaya. Yang menjadi anak-anak Tuhan. Harus bertekun dalam pengharapan. Ya seperti seorang mahasiswa. Dia mengharapkan akan menjadi sarjana. Tapi sebelum dia mendapatkan sarjana, dia harus belajar. Harus sungguh-sungguh belajar. Studi. Itu kan penderitaan. Tapi setelah dia diwisuda, dia lepas. Seperti itulah kita. Tekun pengharapan, kita bertekun dalam pengharapan, karena kita pasti menerima hidup kekal. Waktu kita bertekun, itulah banyak tantangan, banyak masalah. Bahkan keinginan daging juga kadang-kadang mau muncul untuk mengalahkan keinginan roh dalam diri kita. Tapi Tuhan yang telah memateraikan kita menjadi anak Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita. Supaya dalam penderitaan kita justru semakin bertekun dalam pengharapan. Pengharapan yang tak mengecewakan, itu dikatakan oleh Tuhan. Nah, oleh karena itulah, hidup sebagai anak Tuhan itu satu pekerjaan yang tidak gampang di muka bumi. Tapi Tuhan yang membuat kita menjadi anaknya. Maka Tuhan akan memampukan kita untuk terus bertahan dalam status sebagai anak-anak Tuhan. Perhatikan, ada patah mengatakan, bagaimana Bapak begitu anak. Nah, Bapak kita adalah Tuhan. Maka tunjukkanlah hidup benar-benar di dalam kebenaran Tuhan. Karena Bapa kita adalah Tuhan. Allah Bapa adalah Bapa kita yang kudus, yang benar, yang adil, yang penuh cinta kasih. Maka kita pun sebagai anak Tuhan harus merefleksikan kebenaran, kasih, pengampunan, keadilan. Itulah disebut sebagai anak-anak Tuhan. Nah, oleh karena itu indah sekali. Jadi kalau kita hidup sebagai anak Tuhan, maka tunjukkanlah itu. Kita sebagai anak Tuhan. Anak Tuhan pasti Kristen yang sejati. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta di kerajaan sorga. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang kami dengar di minggu ini. Menguatkan kami. Kalau kami menjadi anak-anak Tuhan, itu anugerah yang besar. Itu datang dari Tuhan sendiri. Itu Alkitab yang mengajarkan.
Terima kasih Bapa. Siapakah kami sesungguhnya? Kami adalah dulunya orang-orang berdosa. Orang-orang dikuasai oleh kedagingan, oleh dosa. Tapi anugerah-Mu yang besar di dalam Kristus Yesus oleh Roh Kudus berkarya dalam diri kami. Sehingga dijadikan kami menjadi anak-anak Tuhan. Dijadikan kami menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Maka pembenaran, pengudusan, serta penebusan itu Kau lakukan di dalam diri kami. Maka kami adalah orang-orang yang merdeka karena Tuhan berkarya dalam hidup kami, menyelamatkan kami. Berkati kami sekali lagi oleh firman Tuhan. Kami menjadi ahli waris kerajaan sorga. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur lagi buat saudara-saudara kami yang berulang tahun di hari-hari ke depan sampai tanggal 24. Kami berdoa untuk Ibu Yohana Manuputi. Kami berdoa lagi untuk Daud Kresna Dwiva. Kami berdoa untuk Grace Balalembang. Kami berdoa untuk Ibu Purwataningsi. Dan kami juga berdoa untuk Bapak Mangara Sianipar. Serta Ibu Alfa Jubilika Ladu. Tuhan bertambah usia dari saudara-saudara kami ini. Bertambah pengenalannya akan Tuhan. Bahkan yang paling indah, mereka menjadi anak-anak Tuhan oleh karena anugerah-Mu. Biarlah hidup mereka senantiasa mendengar-dengaran suara Tuhan, memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah mereka bertambah mengasihi Tuhan dan mengasihi sama. Berkatilah kehidupan mereka ke depan Bapa. Biarlah sukacita surgawi di hari ulang tahun Tuhan anugerahkan kepada mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ulang tahun ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa di sorga, kami juga akan memberikan persembahan untuk mendukung pekerjaan dan pelayanan Tuhan melalui Gereja Misi Injili Indonesia Jemaat Antioquia Surabaya. Biarlah Roh Allah menggerakkan hati kami untuk memberi yang terbaik. Baik persembahan perpuluhan, persembahan syukur, dan persembahan umum, Bapa. Karena kami tahu kami hanyalah penata layan milik Tuhan. Dan biarlah kami menata layan dengan baik, dengan memberi persembahan yang terbaik. Berkatilah kehidupan jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, usaha mereka, pekerjaan, supaya melalui berkat-Mu dapat menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, majelis Jumat juga dapat menggunakannya dengan penuh bertanggung jawab untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan memberikan persembahan, kita angkat pujian, ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan
Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku alatmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu, pakailah sesuai. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah ke tempatmu masing-masing dengan penuh sukacita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saat teduh sejenak, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dan kita semua.